Jadi benar, bahagia itu tanpa syarat. Penerimaan diri dalam hati akan ketidaknyamanan hidup itu yang akan melahirkan rasa bahagia. Sebab tidak ada sesuatu pun yang sanggup cukupi kebahagiaan Anda, kecuali rasa penerimaan di dalam hati Anda. Bahagia itu sederhana dan memang tanpa syarat. Pasrah ya pasrah, tapi harus punya kehendak. Anda menanam sikas, misalkan ya, sanggupkah Anda menggaransi 100% akan hidup subur? Seorang pakar pertanian hebat sekalipun tidak ada yang sanggup untuk menggaransikannya. Mau menggunakan teknik tanam secanggih apapun, begitu Anda menanam tanaman, hidup dan tumbuhnya diserahkan hanya kepada Tuhan karena Anda tidak diberi kuasa untuk memberi nyawa kepada makhluk hidup. Itu artinya ada kuasa mutlak di luar kemampuan Anda, yang kemudian kekuasaan mutlak tersebut mengendalikan kehidupan ini. Sekarang Anda amati foto tanaman sikas yang saya unggah di sini. Sebelah kanan itu sikas milik saya yang terawat, dan sebelah kiri sikas yang tumbuh liar. Fotonya saya download di Google. Sikas yang saya rawat tentu lebih indah, dan yang tumbuh liar tumbuh sekehendak alam. Kedua sikas ini sama-sama berserah pasrah akan hidup dan matinya. Namun sikas yang milik saya sekalipun diserah pasrahkan kepada Tuhan, namun dicampuri dengan kehendak dari diri saya. Beberapa waktu lalu sikas milik saya ditanam di pot terakota yang besar. Setelah tumbuh anakan, lantas saya punya kehendak memperindahnya dengan menempatkan di pot bonsai. Tentu saya desain menjadi sikas bonsai. Sangat beda kan antara sikas yang hanya berserah pasrah saja dengan sikas yang berserah pasrah diiringi dengan pengaruh kehendak dari diri saya. Itulah pengaruh kehendak diri dalam kehidupan ini. Rasa pasrah ini yang munculkan rasa bahagia. Dalam Al-Quran disebut orang-orang yang berserah pasrah adalah pemilik level kebahagiaan la khaufun alaihim walahum yahzanun, yakni mereka tidak punya khawatir dan tidak sedih hati. Jadi benar, bahagia itu tanpa syarat. Penerimaan diri dalam hati akan ketidaknyamanan hidup itu yang akan melahirkan rasa bahagia. Sebab tidak ada sesuatu pun yang sanggup cukupi kebahagiaan Anda, kecuali rasa penerimaan di dalam hati Anda. Bahagia itu sederhana dan memang tanpa syarat. Namun tanpa kehendak diri, keserah-pasrahan tidak akan membentuk desain cantik kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang jelas-jelas diakui Al-Quran sebagai hanifan musliman, yakni orang-orang yang sangat condong kuat dalam keserah-pasrahan saja, dengan cantik mendesain kehidupannya dengan kehendak-kehendak. Beliau berserah pasrah total, tapi impian beliau sangat besar. Maka ini doa-doa Ibrahim sebagai catatan desain kehendak diri kemudian banyak tercatat dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, dan juga dalam kitab Taurat. Dalam doa-doa Ibrahim banyak tersurat tekad besar beliau memiliki keturunan yang berkualitas, memiliki keturunan yang teguh mendirikan sholat. Bahkan kemakmuran negara pun beliau desain. Beliau kemudian berdoa, punya cita-cita agar negaranya menjadi negara yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya beliau adalah orang yang kokoh sekali di dalam punya kehendak. Ada kehendak dalam keserah-pasrahan memang itu mengurangi level kebahagiaan, karena seolah ada beban yang belum selesai. Namun bagaimana lagi, sikas milik saya dan sikas yang terlantar hasilnya kan sangat jauh beda.